Alhamdulillah, kita bertemu lagi di Budiono Blitar Channel. Mari bersama menimba hikmah, menebar kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Sejarah masuknya Pancasila dalam kurikulum pendidikan. A. Pengantar. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, tetapi juga dijadikan materi pendidikan formal di sekolah maupun di perguruan tinggi. Sejarah masuknya Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan mencerminkan dinamika politik, ideologi, dan kebijakan negara dari masa ke masa. B. Masa awal kemerdekaan, tahun 1945 sampai tahun 1965. Tahun 1945 sampai tahun 1947. Pancasila diperkenalkan melalui berbagai pidato dan dokumen negara, namun belum menjadi mata pelajaran khusus pada dekade tahun 1950-an. Pendidikan kewarganegaraan muncul dalam kurikulum sekolah dasar hingga menengah, di mana nilai-nilai Pancasila mulai diperkenalkan dalam konteks pendidikan moral dan kebangsaan. Tahun 1960, terbit ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sementara nomor 2 garis miring. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, garis miring 1960, yang menegaskan perlunya pendidikan Pancasila untuk membentuk manusia sosialis Indonesia. C. Masa Orde Lama, tahun 1965 sampai tahun 1960. 6. Pendidikan politik sangat dipengaruhi ideologi Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Pancasila sering dihubungkan dengan ideologi tertentu, sehingga pembelajaran belum berjalan objektif. Kurikulum lebih menekankan pada pendidikan kewarganegaraan dan moral. D. Masa Orde Baru, tahun 1966 sampai tahun 1998. Tahun 1968, pemerintah Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal. Tahun 1975, kurikulum sekolah memasukkan pendidikan moral Pancasila sebagai mata pelajaran wajib. Tahun 1978, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan ketetapan nomor 2 garis miring, Majelis Permusyawaratan Rakyat garis miring 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pada dekade tahun 1980-an, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila diwajibkan diajarkan di semua jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi, dalam bentuk mata kuliah khusus. Ciri utama pendidikan pada masa ini adalah sifatnya indoktrinatif, lebih menekankan hafalan 36 butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Tahun 1998 sampai awal tahun 2000, Reformasi membawa kritik keras terhadap praktik indoktrinasi Pancasila. Pendidikan Pancasila sempat dihapuskan atau diganti namanya menjadi pendidikan kewarganegaraan. Banyak kalangan menganggap pengajaran Pancasila membosankan dan kehilangan relevansi. F. Era Pasca Reformasi, tahun 2000 sampai tahun 2012. Pancasila tidak lagi berdiri sendiri dalam kurikulum, melainkan diintegrasikan dalam pendidikan kewarganegaraan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya pemahaman generasi muda terhadap ideologi bangsa. J. Penegasan kembali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 35 ayat 3 menegaskan Pancasila sebagai mata kuliah wajib nasional di perguruan tinggi. Bersama dengan pendidikan agama, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan, Pancasila kembali menjadi pilar kurikulum. Ini menjadi titik balik bahwa negara menyadari pentingnya pendidikan Pancasila di tengah tantangan globalisasi dan derasnya arus ideologi asing. Perkembangan kontemporer. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 menegaskan kembali posisi Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi. Pemerintah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat implementasi pendidikan Pancasila. Di sekolah, pendidikan karakter berbasis Pancasila masuk dalam program profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. I. Analisis kritis, kekuatan. Pancasila selalu hadir dalam kurikulum meskipun dengan nama dan pendekatan berbeda. Kelemahan. Pada masa Orde Baru, pendidikan cenderung indoktrinatif. Pada masa reformasi, pendidikan Pancasila sempat terabaikan.
Tantangan masa kini, bagaimana menjadikan pendidikan Pancasila menarik, kontekstual, dan aplikatif bagi generasi Z dan generasi Alpha. J. Penutup, sejarah masuknya Pancasila dalam kurikulum pendidikan menunjukkan perjalanan panjang dari sekadar pendidikan kewarganegaraan menjadi pendidikan moral Pancasila. Kemudian pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, lalu meredup pasca reformasi, hingga kembali ditegaskan sebagai mata kuliah wajib nasional. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila bukan sekadar materi pelajaran, tetapi jiwa dan fondasi pendidikan nasional. Tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa Pancasila tidak lagi hanya diajarkan sebagai hafalan, tetapi benar-benar dihayati dan diamalkan dalam kehidupan nyata, sehingga menjadi identitas bangsa Indonesia di tengah dinamika global. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat.